Hi, welcome back to Maker Diary. Di video DIY di channel ini, saya hampir selalu menggunakan 3D printer sebagai salah satu tools pembantu. Zaman sekarang, teknologi 3D printing bukan lagi suatu hal yang baru ya. Berdasarkan hasil research di internet yang saya lakukan, 3D printer pertama kali dibuat oleh Chuck Hull pada tahun 1983. Berarti teknologi ini setidaknya sudah berumur sekitar 34 tahun. Tapi baru sekitar tahun 2009, 3D printer mulai dijual massal kepada customer secara luas. Hal ini karena sebelumnya memang harga 3D printer cukup mahal buat dimiliki oleh perseorangan ya. Tapi di tahun 2020 ini, kalian bahkan bisa menemukan sebuah 3D printer dengan harga di bawah 2 juta. Nah, di video kali ini saya bakal unbox sebuah 3D printer dan menjelaskan tentang apa sih itu mesin 3D printer, bagaimana cara kerjanya, dan beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau kalian baru mau beli sebuah 3D printer. 3D printer, sebenarnya juga saya agak bingung buat menjelaskan. Jadi untuk gampangnya kita bandingkan aja dengan printer yang biasa kita pakai ya. Printer digunakan untuk mencetak dokumen atau gambar yang kita ketik, buat, atau download sebelumnya, kemudian dicetak di atas kertas. Kalau 3D printer adalah sebuah mesin untuk mencetak sebuah objek 3 dimensi dari file 3D yang kita buat sebelumnya ke dunia nyata. Nah, setelah tahu tadi definisi soal 3D printer, terus gunanya buat apa sih 3D printer ini? Mesin ini akan sangat berguna buat kalian yang bekerja di bidang 3D desain produk. Kalian bisa langsung menunjukkan gambaran produk secara nyata pada klien walaupun masih dalam tahap prototyping. Bagi kalian penggemar action figure atau cosplayer, mesin ini juga bisa jadi investasi. Kalian bisa mencetak action figure atau properti cosplay langsung di rumah dengan desain-desain gratis yang bisa kita download dari internet. Dan untuk maker seperti saya, mesin ini membantu mempercepat proses fabrikasi parts-parts yang ingin saya buat. Dan sebenarnya masih banyak lagi contoh untuk penggunaan mesin 3D printer ini. Nah, sekarang saya bakal unbox sebuah 3D printer yaitu Ender 5 Plus untuk menggantikan CR10 saya yang rusak beberapa minggu lalu. Let's go! Nah, itu tadi 3D printer yang baru saja saya rakit. Saat ini, tahun 2020, ada dua macam tipe 3D printer di pasaran, yaitu FDM dan SLA. Di sini saya bakal menjelaskan cara kerja 3D printer tipe FDM karena merupakan tipe yang paling sering digunakan. Prinsip kerja mesin 3D printer tipe FDM sebenarnya cukup simpel. Pada printer, biasanya objek dicetak dalam dua dimensi, yaitu dimensi X dan Y, serta menggunakan tinta sebagai mediumnya. Nah, kalau pada 3D printer dicetak dalam tiga dimensi, yaitu dimensi X, Y, dan Z. Pada 3D printer, medium yang digunakan itu bermacam-macam, mulai dari plastik, metal, clay, dan sebagainya. Tapi yang paling umum digunakan adalah plastik, berupa filamen yang digulung pada spool. Bahan plastik yang digunakan juga bermacam-macam, contohnya PLA, ABS, nylon, TPU, dan masih banyak lagi. Tiap plastik memiliki kekuatan, titik leleh, fleksibilitas, dan juga harga yang berbeda-beda. Cara kerjanya cukup mudah dipahami. Pertama, dengan bantuan motor penggerak, filamen plastik masuk ke extruder. Setelah itu, pada ujung extruder, plastik dipanaskan hingga meleleh. Plastik yang meleleh tersebut keluar dan menempel pada permukaan yang diarahkan oleh penggerak extruder tersebut. Pada tahap ini, terbentuk gambar dua dimensi X dan Y. Setelah itu, perlahan extruder akan bergerak menjauh dari heat bed. Dalam kasus printer baru saya, yaitu Ender 5, heat bed bergerak turun menjauhi extruder. Sambil menjauh, extruder terus menggambar objek dua dimensi, sehingga gambar tersebut bertumpuk-tumpuk dan terbentuklah dimensi ketiga, yaitu dimensi Z. Nah, itu tadi cara kerja 3D printer secara umum. Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa tanya aja di kolom komentar ya. Jadi gimana? Apa kalian sudah tertarik buat beli mesin 3D printer? Nah, kalau kalian tertarik buat beli, ada beberapa hal dasar yang menurut saya perlu dijadikan pertimbangan. Yang pertama, yaitu ukuran mesin.
Rata-rata ukuran mesin 3D printer itu lebih besar daripada printer biasa ya. Pastikan menjadikan ukuran mesin 3D printer ini sebagai pertimbangan untuk kalian memilih sebuah 3D printer ya. Jadi kalau 3D printer yang sudah datang, kalian tidak perlu pusing dengan peletakan mesin tersebut. Yang kedua yaitu ukuran volume print. Selain ukuran bodi mesin, ukuran volume print juga menjadi hal yang penting buat dijadikan pertimbangan ya. Hal ini tergantung dengan tujuan kalian untuk apa kalian membeli 3D printer ini. Kalau kalian hanya ingin print barang-barang kecil, sebaiknya beli yang kecil aja, jadi bisa hemat space juga bisa menghemat harga. Karena semakin besar volume printnya, harganya juga bakal semakin mahal. Contohnya pada Ender 5 ini, ukuran print yang ditawarkan cukup besar yaitu 35 x 35 x 40 cm. Rata-rata kebanyakan 3D printer menawarkan ukuran 20 x 20 x 20 cm. Yang ketiga adalah suhu maksimal dari extruder dan heat bed-nya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tiap plastik memiliki titik suhu lele yang berbeda-beda. Jadi suhu maksimum ini bakal berpengaruh pada jenis plastik apa yang bisa digunakan. Yang keempat yaitu fitur. Selain beberapa hal tadi, ada beberapa fitur yang penting untuk dimiliki sebuah 3D printer di tahun 2020 ini. Yang pertama, fitur auto leveling. Bed leveling adalah suatu faktor krusial dalam mendapatkan hasil print yang sempurna. Sebelumnya, seperti pada printer saya yang lama yaitu CR10, leveling dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan. Saat ini, auto leveling menjadi fitur yang umum dimiliki sebuah 3D printer, walaupun belum semua 3D printer punya fitur ini ya. Terus, selanjutnya yaitu fitur resume print. Fitur ini berfungsi bila terjadi mati listrik, maka print akan berhenti secara otomatis dan juga dapat dilanjutkan kembali pada saat listrik nyala kembali. Jadi kita tidak buang-buang plastik ataupun waktu. Selanjutnya adalah fitur filament detection. Dengan fitur ini, 3D printer bisa mendeteksi kalau filamennya habis. Baik itu karena memang betul-betul habis ataupun putus. Fungsinya mirip dengan resume print, jadi kalau kita isi kembali filamennya, maka proses printing bisa berjalan kembali seperti semula. Nah, setelah membeli, merakit, dan menggunakan 3D printer untuk pertama kalinya, mungkin ada beberapa masalah yang akan terjadi saat proses printing pertama kali. Berikut ini adalah masalah-masalah umum yang akan dihadapi saat menggunakan 3D printer. Plastik tidak keluar saat mulai print. Biasanya terjadi akibat bed dan nozzle extruder terlalu dekat. Plastik tidak menempel. Biasanya terjadi akibat bed tidak rata atau bed terlalu jauh dari nozzle extruder. Warp. Biasanya terjadi akibat suhu bed yang tidak sesuai dengan spesifikasi plastiknya. Stringing, ini problem yang lumayan sering terjadi. Biasanya terjadi karena over extrusion, bisa diakali dengan menambahkan setting retraction. Untuk over extrusion dan retraction, kalian bisa cari di Google aja ya. Layer shifting, problem ini terjadi akibat terjadi skip pada sistem penggerak, mungkin dari stepper motor atau belt yang longgar. Ini tadi beberapa masalah yang mungkin kalian akan hadapi saat awal-awal menggunakan 3D printer ya. Tapi sebenarnya masih banyak lagi beberapa masalah yang mungkin bakal terjadi, dan menurut saya itu suatu hal yang wajar, karena memang pada dasarnya, teknologi 3D printer ini belum sematang printer kertas konvensional, apalagi untuk 3D printer di bawah 15 juta ya. Walaupun ada 3D printer di bawah 2 juta, tapi saya tidak menyarankan untuk pengguna pemula ya, setidaknya untuk saat ini, karena akan merusak pengalaman serta impresi pertama kalian dengan teknologi 3D printer. Nah, oke, mungkin itu aja dulu buat video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang sekedar ingin tahu atau mungkin mau beli 3D printer untuk pertama kalinya. Kalau masih ada pertanyaan lainnya, silahkan komen di bawah. Mudah-mudahan saya bisa bantu jawab. Jangan lupa buat like videonya, jangan lupa buat subscribe channel Maker Diary. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!